harus neraka itu, nggak ada surga buat laki-laki seperti itu. Jadi kalau laki-laki nggak cemburu, neraka malah. Ada kesal sama istri, ada pengen nyekek, ada. Karena Allah ciptakan wanita tanpa cemburu. Terus kenapa ada kecemburuan pada diri wanita? Jadi ini teh ngomong cinta, ngomong ya, semua menyinggung sejarahnya dulu ya. Sejarah, ya. Ini ramai soalnya Ustaz. betul. Nah berarti tadi ya itu kecemburuannya sampai sekarang ya Pak Ustaz? Sampai sekarang kecemburuannya. Nah tadi ngomongin kecemburuannya, kalau cintanya gimana tuh Nabi Ibrahim ke dari Sayyidah Sarah ke Hajar dan ketika memang disuruh oleh usul Sarah itu, Hajar itu. Usul Sarah. Kan Sarah, kita nggak punya anak, siapa yang akan mengajarkan tauhid kalau kita sudah meninggal? Oh, gitu. Kata Sarah, atau Kang Iim menikah aja. Dan nyebutnya Kang Iim. Tapi Ibrahim Iim. Iya, bukan Kang Ibro. Atau Kang Enggak Iim. banget Kang Iim ya. Iya, akrab ya. Akrab. Tuh ada tuh Hajar. Bukan Hajar tah. Bukan. Itu ada Siti Hajar, Sayyidatina Hajar. Nikah. Nggak nyangka, ternyata ketika Hajar mengandung, kecemburuan hadir. Oke. Jadi wajar nanti kalau ente nikah lagi, terus ada cemburu, wajar. Sayyidatina Sarah juga cemburu. Cemburu ya. Jadi wajar. Boleh nggak wanita cemburu? Boleh. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kalau laki-laki wajib. Wajib cemburu. Kalau laki-laki tidak cemburu, dayus namanya. Iya. Kalau dayus, bukan dayus Tambunan. Dayus tuh laki-laki yang tidak memiliki cinta, sehingga dia tidak cemburu kepada istri. Flat aja, biasa aja. Flat aja. Nah, nggak boleh itu. Harus neraka itu, nggak ada surga buat laki-laki seperti itu. Jadi kalau laki-laki nggak cemburu, neraka malah. Kalau perempuan cemburu, neraka. Iya. Kenapa laki-laki diizinkan nikah 2, 3, 4? Karena Allah ciptakan wanita tanpa cemburu. Terus kenapa ada kecemburuan pada diri wanita? Itu setan yang mengganggu. Iwaswisu fi sudurinas. Bukan godaan setan itu. Bisikan setan itu. Jadi kalau sebetulnya poligami itu menyakitkan wanita nggak sih? Secara jujur. Secara menyakitkan, logika manusia, ya, logika manusia. Menyakitkan. Logika manusia. Karena menyakitkan, sebetulnya apa yang menyakitkannya? Bisikan setan. Kalau setan nggak ikut berbisik, nggak akan sakit itu. Saya pergi bulan Ramadan, saum, enteng nggak? Enteng, karena semua orang saum. Saum Syawal berat nggak? Berat, karena sendiri, ya kan itu. Saya pergi ke Garut, goes pakai sepeda sendiri, capek nggak? Capek. Saya goes pakai sepeda 100 sepeda, capek nggak? Semangat Bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Kalau di kelurahan kita yang di Madu hanya dia sendiri, nyeri itu. Sakit. Hanya sendiri kan? Tapi kalau sedesa, sekelurahan, semua laki-lakinya poligami, sakit nggak? Enggak. Harus semua sedesa. Jadi ajak saudara sedesa. Promosi. Enggak, betul. Kalau sudah sedesa. Kalau sendiri kan ketemu di masjid curhat. Kacau, laki gue. Terbalik. Lu kan gitu ya. Tapi kalau udah rame-rame, curhat nggak? Enggak, sharing. Kumaha ente FGD. Orang gelo kemarin. Wah, bukan Cilepeung. Kan bahagia kan cerita tentang suami kalau rame-rame. Jadi jangan larang suami untuk menikah lagi, tapi buat sebuah skema, sistem, struktur di mana semua laki-laki mau menikah lagi. Iya. Catat. Nggak akan sakit hati itu. Sebab saya nggak akan sebut karena mereka juga nggak mau diumumkan. Saya ada komunitas majelis taklim, 60 orang aja, nggak mau nambah. Dan saya nggak mau nambah. Karena si 60 orang laki-laki ini, masing-masing punya istri 3. 3 kali 60 berapa? 180? Iya, 180 istri? Iya, 180 istri. Kebayang. Terus ada janda-janda yang sering dibawa, siapa tahu ada yang pengen nambah. Terus si istri ke satu, kedua, kira-kira semobil bareng nggak sama suaminya? Enggak. Masing-masing pakai mobil sendiri-sendiri kan. Jadi kalau pengajian itu 1 orang 3 mobil. Itu artinya berarti udah bangsawan. Betul. Jadi harus punya lahan parkir yang luar biasa kan. Tempat ngajinya itu. Dan mereka tentram, mereka bahagia.
Siapa bilang di madu menyakitkan? Enggak, manis kok. Madu. Namanya juga madu ya, Ustaz. Kecuali madu pahit. Mil, harus dicari tahu di mana tempat parkir yang masjid yang Majelisnya. tempat parkir yang Iya. luas. Berarti majelis itu ya. Cukup 180 mobil. Betul itu luar biasa itu. Gitu. Oke. Pak Ustadz, ketika Nabi Ibrahim pada akhirnya, wah, punya anak nih, berhasil nih, punya Nabi Ismail. Itu kan berarti fokusnya nambah ya? Punya fokus cintanya nambah. Maksudnya fokus perhatiannya lah ya, kalau disebut cinta. Perhatian. Fokus perhatiannya nambah. Nggak cuman ke dua istrinya, tapi ada satu anak nih. Yang kemudian nanti bakal meneruskan ajaran tauhid ini. Nah itu gimana sih Islam memandang seseorang yang baru nikah, kemudian ternyata langsung dikaruniai anak dan fokusnya tuh nambah nih. Apakah boleh kita fokusnya terbagi-bagi atau nggak bisa? Kita harus fokusnya sama agama dan sama istri aja. Ya, kalau saya mungkin bahasa saya bukan fokus, bukan cinta. Ketika ada anak hadir harapan. Harapan. Kalau ke istri kan harapan ngantuk, kalau ke anak harapan masa depan. Kan gitu. Jadi tetap harapan kan. Ke istri bawaannya pengen tiduran, gitu kan, pengen santai. Kalau ke tempat pulang tadi, kalau ke anak harapan masa depan. Ibrahim juga menumpahkan harapan masa depan ajaran tauhidnya kepada Ismail. Itu luar biasa. Dan Ibrahim membuktikan bahwa, Masya Allah, cinta kepada anak yang begitu dahsyat, harapan besar itu melebihi cinta ya. Harapan besar kepada anak itu yang dahsyat luar biasa. Dia tahu anak itu pemberian Allah. Setelah minta kepada Allah dikasih, terus diminta lagi oleh Allah. Nah, ya, betul. Gitu kan, itu luar biasa itu. Dan diberikan. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah berpikir bahwa setelah diberikan akan ada lagi. Enggak. Lepas aja. Udah, enggak. Allah yang minta. Itu luar biasa. Persis saya baca sebuah buku ya. Di buku itu ada anak kecil dikasih uang sama bapaknya. Terus udah dikasih uang sama bapaknya, dia gembira. Setelah gembira, bapaknya nyuruh, kasihin ke pengemis itu. Nanti papa kasih permen. Dikasihin ke pengemis. Pas dikasihin ke pengemis, seneng nggak si anak ini? Seneng karena sudah berbagi dan akan dapat permen. Bapaknya ngasih permen. Sebetulnya siapa di situ yang berjasa? Anak yang memberi atau bapaknya yang hebat? Sang ayah. Ayah. Anaknya nggak ada apa-apa. Duitnya dari bapak. Yang nyuruh sedekah bapak kan itu. Hadiah dari bapak. Nabi Ibrahim memahami itu. Anak dari Allah. Diminta lagi oleh Allah. Terus saya dapat pahala. Kan itu ya. Jadi sebetulnya yang berperan dalam perjalanan ini siapa? Allah. Kan gitu. Nggak ada apa-apanya. Dan itu luar biasa. Kemampuan itu luar biasa. Anak dari Allah hasil berharap diambil lagi oleh Allah. Dan luar biasa. Cinta kemarin istri dari Allah bukan? Iya. Terus diambil lagi oleh Allah, ridho? Iya, ridho. Ridho udah pengen tuker. Pengen tuker. Enggak gitu ya. Nggak gitu. Takut ditonton. Itu. Jadi ridho meskipun harus ada tangisan dan berat. Tapi buat Ibrahim yang pernah dibakar dan tetap hidup, itu luar biasa. Bagi Ibrahim yang pernah dibakar tetap hidup, diambil anak itu bukan sesuatu yang berat. Enteng-enteng aja. Iya. Oh, berarti kejadian dibakar tetap hidup itu sebelum ada Ismail? Sebelum ada Ismail. Terus kejadian Siti Hajar disimpan. Siti itu Saidati ya. Saidati. Bukan Santo. Iya, bukan Santa. Iya, bukan ST. Saidati. Nah, Saidati Hajar disimpan di mana? Di lembah Tandus, dibakar. Bolak-balik Safa Marwah dan dapat air itu sudah keimanan yang luar biasa. Artinya pengalaman keimanan. Yang berat Ismail tidak punya pengalaman keimanan, tiba-tiba harus disembelih. Ismail berat. Buat Ibrahim pencit. Karena dia pernah ngalamin yang sesuatu yang luar biasa kan. Oh, pernah ada di titik keimanan yang dia lebih besar. Pernah mendapat kondisi yang dahsyat, dibakar hidup. Malah burung dibelah 4, disimpan di 4 bukit, dikeplokan, datang kan itu. Urusan dipencit, saya yakin Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, tenang. Siti Hajar juga gitu. Allah masih hebat lah. Ismail dari mana?
Luar biasa. Belum pernah, itu masih anak belum pernah kecil. mengalami yang dahsyat. Jadi apa yang didapat oleh Ismail? Cerita ibu. Didikan ibu kepada dia yang membangun imannya. Jadi jadilah ibu yang bisa membangun iman anak sampai anak bisa tentram berjalan. Iya. Sampai betul-betul la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya apa-apa. Jangankan kurban, makan, minum, cinta. Diajak sholat aja. Hayya ala sholat. Apa jawabannya? Azan, hayya ala sholat, jawabannya apa? La haula wala quwwata. Artinya tidak ada daya upaya saya kecuali Allah. Tadi sholat subuh, itu Allah yang mengundang. Allah yang menggerakkan, bukan kita. Itu Allah yang ngajak. Ada yang tidak diajak oleh Allah? Ada yang dibiarkan bablas tidur. Kan itu. Sholat duhur, nah nggak mungkin kan sholat duhur sedang bangun. Tapi ada yang bablas, tidak diajak oleh Allah. Sholat aja, makan sama, minum sama. Semua sama. Cinta juga. Jadi betulkah sepertinya aku terlahir untukmu deh. Udah aku terlahir untuk ibadah, bukan buat kamu kan itu. Iya, betul. Hanya kebetulan ada kamu dan aku suka. Nah, rasa suka ini pemicu untuk bisa menghadirkan cinta sebentar untuk mau berumah tangga. Kalau tidak jatuh cinta dulu, berani nggak nikah? Enggak sih, enggak kenal apa itu. Nggak, ya sebut saja nggak ada cinta. Iya, enggak ada cinta. Berat. Nah, bagaimana menjaga rasa sayang kepada istri sampai akhir? Puji terus istri, sampai kita terus suka sama dia. Cerita buruknya, karakter buruknya, keburukannya, lupakan. Itu saya. Saya nggak pernah mengingat keburukan istri saya. Udah. Terus yang kedua, perlakukan istri dengan baik. Pernah lihat punya akuarium? Ada ya? Ketika ikan akan mijah, akan kawin, itu yang indahnya yang jantannya, yang betinanya. Yang jantannya. Ayam, burung, yang indahnya yang betinanya atau yang jantannya? Pas mau kawin. Jantannya. Betinanya macokan para, jagonya kan kok besar ya. Jantan. Caper. Betul-betul menunjukkan keindahan. Ingin tetap mencintai istrinya. Muliakan dia. Dengan cara temui dia, hubungi, kontak ketika akan terjadi hubungan suami istri, suaminya yang harus gagah. Sampai ada suami kan langsung masuk ke kamar, langsung si ayam jago kok. Ya, untuk menunjukkan bahwa kita tuh gagah. Iya. Itu bukan istri disuruh cantik, nggak usah dia mah tanpa apa-apa juga udah cantik. Iya, betul. Kita aja, kita yang harus gagah seperti itu. Itu namanya menghormati. Kurban, bagaimana cara menghormati kurban? Jangan nawar turun, nawarnya naik. Mang berapa mang? 4 juta, 4,5. Nah itu betul. Kambingnya juga seneng, asik. Gue ditawar mahal kan gitu ya. Jangan nawar turun. Ada lagi udah nawar turun, ngeledek lagi. Nah, kamu begang kieu. Yung cara mandi begang 4 juta nggak bisa. Mandi teh apa bahasa Bandung ya, bahasa Bandung jangan disebut kasar. Apa kata kambing? Kelo. Iya, jasar jelema. Itu. Jadi nawarnya naik. Maka kita kan menghargai kambing itu, hewan kurban itu. Iya. Kepada istri juga beri nafkah. Betul-betul dengan penghormatan. Sayang, ini nitip ya buat makan kita bareng serumah. Nah, ini nafkah buat kamu. Bebas dijajanin. Kalau ada 4 juta, 2 juta buat makan bersama, berikut urusan RT, RW sumbangan. Yang 2 juta lagi silahkan. Itu nafkah saya buat kamu. Beda. Jangan, brek, diamin enggak. Kalau saya beda. Sehingga istri saya kalau meninggal, dia punya harta waris. Karena ada nafkah dari saya. Iya, ada yang ada dana yang bebas buat kamu. Yang bebas buat dia, ya. Jadi saya selalu seperti itu. Ini buat makan kita bareng-bareng. Meskipun saya sering bawa oleh-oleh ya, makan bareng-bareng. Terus ini ada lebihnya nih, udah masuk ke dalam kas nafkah. Nah ini buat nafkahnya seperti itu. Dan istri pengen dapat nafkah banyak dari suami, sing pantas gitu aja. Sampai suaminya ngomong, kayaknya 5 juta kurang deh buat dia, terlalu cantik dia 5 juta. Nambah lagi 10 juta kan. Udah 10 juta, Masya Allah. 10 juta menyala gini gitu kan. Ini kayaknya harus nambah. Itu banyak loh. Akhirnya suami dari istri yang cantik, yang menarik, yang kalem, yang enakan. Karirnya bagus nggak?
Bagus, karena terus ingin menafkahi istrinya lebih. Bukan malah banyak nanya istri jadi jaksa penuntut umum. Woi, kurang. Enggak. Itu luar biasa itu. Sampai masaknya, ya Allah ini istri saya kurang sepertinya masak nafkah 20 juta dia bikin gulai kambing non kolesterol. Iya, gulai nas panci, kambing dituntun. Nggak dimakan, Non kolesterol. Dicacolin, non kolesterol. Gitu. Jadi luar biasa, cinta itu hanya pemicu itu aja. Iya. Pemicu, starter untuk bisa masuk ke rumah tangga. Orang nggak berani, apalagi laki-laki, ngapain kita nyari duit dikasihin ke dia kan itu. Iya. Itu. Jadi betul-betul starter untuk bisa untuk kita bisa berumah tangga dan mau punya anak. Akhirnya manusia berkelanjutan. Jadi cinta itu jangan dipertuhankan. Karena datangnya sebentar saja. Oke. Gitu. Masuk akal. Iya. Iya. Dia ngalamin misalnya. Sekarang sudah 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. Cintanya udah mulai pudar. Iya. Oke, Ustadz, tadi ngomong-ngomong soal nafkah. Ini banyak pasangan muda, bahkan usianya di bawah saya. Mereka menikah mungkin tanpa keimanan yang kuat, dan pada akhirnya ada masalah di ekonomi, dan pada akhirnya cerai. Banyak tuh pasangan-pasangan muda yang umur 19, 20 yang seperti itu, masalah ekonomi. Nah, gimana sih Islam solusi ya? Ya, mensolusikan itu. Pertanyaannya, ada nggak perintah nyari uang dalam Islam? Ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Yang ada perintah bayar zakat. Oke. Jadi nyari uang buat apa? Buat zakat. Buat zakat, infak, sedekah, wakaf. Buat itu uang. Saya punya target, tahun ini saya harus bayar zakat 2,5 miliar. Berarti tabungan saya 1 tahun harus berapa? 100 miliar kan itu. Jadi nyari uang buat itu, dedikasinya buat bayar zakat, infak, sedekah, wakaf. Berarti mindset ya? Mindset. Nah kemudian, kemarin ini kejadian dan kisah nyata waktu musim Covid kemarin. Yeah. Tahun 2019-20 itu banyak teman-teman yang sudah dirumahkan sudah tidak punya kerja. Terus apa yang harus saya kerjakan? Saran saya apa coba? Tugas kita lahir hanya untuk ibadah, titik. Dekatkan diri kepada Allah, kepada yang Maha Kaya. Allah pasti bayar. Ibadah-ibadah kita pasti dibayar oleh Allah. Jadi Siti Hajar itu tidak bisnis kan, tapi tetap makan, minum. Ibrahim bisnisnya apa? Tetap makan, minum. Saya punya teman kiai, mobilnya Hammer. Gaya apaan? Tapi Hammernya kebuka jendelanya. Dipakai alia ayam bertelur jadi sarang ayam. Kandang ayam. Iya. Pak Kiai kenapa nggak dipakai? Nggak bisa. Jual tuh, lebar kan itu ya. Jual tuh. Pemberian. Artinya nggak usah nyari duit. Kan tugas dia hanya di depan kita. Baca buku, ada orang nanya, jawab. Gitu doang. Dia nggak mau diajak ceramah, nggak mau. Tapi rezekinya ada. Saya punya madrasah gratis. Di PLT, dekat PLT Cirata itu gratis. Sudah dari tahun 2000, 25 tahun sudah. 25 tahun. Gratis 25 tahun. Saya nafkahi sendiri. Saya nggak minta sumbangan kemana-mana. Saya nafkahi sendiri. Saya kasih makan santrinya karena boarding school. Sampai saat ini. Saya nggak nyari uang. Hidup nggak? Saya miskin nggak? Angger kasep. Udah percuma benghar teu kasep. Itu. Serasan mubazir dehnya benghar teu kasep. Itu. Jadi yakinkan kepada para pemuda nih, pasangan-pasangan muda. Khusukkan ibadah kalian, insya Allah Allah berikan rezeki untuk kalian. Itu. Itu ya, mindset Nggak usah. Kamu suami kerja di mana? Nggak usah itu. Rasanya suka deh kalau punya suami yang jadi budak pengusaha, bener tuh? Iya, budak korporat. Budak korporat, iya. Hidup di ujung telunjuk orang. Saya ingat anak saya selesai kuliah. Waktu itu. Sudah kuliah, dia bikin surat lamaran. Saya ingetin, buat apa itu surat lamaran? Kemana? Ke perusahaan Korea. Diterima pasti. Gede itu penghasilan, gede. Perasaan bapaknya kolahin kalian tuh bukan buat memperkaya Korea. Enggak. Dan saya pergi nggak ngelarang sih. Bapak nggak gitu. Sekolah kalian untuk menyelesaikan masalah hidup kalian, bukan untuk kerja. Pergi saya, ternyata dia robek suratnya nggak jadi. Jadi mesti gimana Pak? Jadi jangan kamu ngelamar kerja, kamu harus dilamar. Supaya ada selling point kan? Iya benar. Akhirnya betul.
anak-anak saya dilamar kerja. Ah, eta juara, eta. Dilamar. Nggak susah. Karena dilamar, alhamdulillah ya. Seperti saya juga lagi diam-diam, lagi nangkring-nangkring, tiba-tiba saya dilamar oleh yayasan. Jadilah saya pembina, kan bahagia lah ya. Oh, udah aman. Nggak usah harus ngelamar, gubrak, cari-cari, menghilangkan harga diri. Sekolah buat apa? Buat cari jodoh, ya. Kesempatan. Kalau udah wisuda kapan lagi? Nggak akan dapat lagi. Oke. Yang kedua, sekolah buat apa? Ada masalah nggak dalam hidup? Ada. Menyelesaikan masalah. Oke. Menyelesaikan masalah. 7.676 akar 7 buat anak SD kelas 1, masalah nggak? Masalah. Kenapa? Dia nggak punya jalannya kan itu. Buat profesor bidang matematika masalah nggak? Enggak. Karena tahu jalannya. Jadi masalah itu apa? Masalah adalah pemberitaan Allah pada kita. Kita dikasih masalah. Allah ngasih tahu dengan masalah itu bahwa kita masih bodoh. Iqra, bacalah. Baca. Sepakat. Maka kita tidak punya masalah. Sampai hari ini saya punya masalah nggak? Enggak. Ternyata istri saya punya kebiasaan tidur di kolong ranjang. Saya nggak pernah. Tadinya masalah. Tapi sebagai orang kreatif, saya langsung lipat ranjangnya, simpen di gudang, saya lesehan. Istri saya datang, mana ranjang Pak? Nggak ada. Terus saya tidur gimana? Berem, beres. Orang kreatif nih. Orang kreatif selalu menemukan jalan keluar kan itu ya. Seperti itu. Oke, Pak Ustadz. Jadi nggak ada masalah buat orang yang belajar itu untuk memecahkan masalah, menjawab. Siap. Ini berarti, ada satu masalah lagi nih Pak Ustadz. Banyak anak-anak muda yang tadi yang kata Pak Ustadz udah mah jadi child free atau menikah tapi aturannya ini itu sebebas mungkin. Bahkan ada yang sampai takut menikah. Gimana caranya? Sedangkan kita Islam kan ya harus berkembang biak. Betul. Kita itu urusannya hidayah. Hidayah. Nanti dari Allah saja, bukan urusan kita itu. Nggak usah dipikirin. Yang jelas, kita saja jadi pasangan yang luar biasa, pasangan hebat. Kita pasangan yang membuat orang kabita gitu. Orang tertarik. Aku pengen kayak dia. Nah itu. Kan sekarang banyak contoh-contoh. Gini, kalau ente menjadi pasangan yang buruk, orang cerita nggak tentang keburukan ente? Iya. Dosa nggak orang? Jadi gibah kan itu. Iya. Tapi kalau ente jadi pasangan baik, orang cerita nggak tentang kebaikan? Iya. Jadi pahala nggak? Jadi saya sarankan kepada semua pasangan, jadilah pasangan baik sehingga kita bisa menyebarkan pahala melalui cerita orang tentang kebaikan kita. Kan Terbaik. Itu. Jadi nggak bisa kita, kemudian perjalanan rumah tangga, kita mampu memberi apa kepada orang tua? Kita nggak bisa ngasih apa-apa. Hanya satu yang saya bisa berikan pada orang tua, rumah tangga saya. Saya berjuang untuk kebaikan rumah tangga saya karena perjuangan ini akan membuat kedua orang tua saya masuk surga tanpa hisab. Nah, terus ya udah buat mereka yang tidak mau nikah, pengen child free dan lain sebagainya terserah. Iya sih. Yang jelas kitanya jadi contoh yang luar biasa. Iya. Sampai suatu saat mungkin dia kan punya anak genep tah, papunggu-punggu luhur pisan. Siga akrobat, siga sirkus ya. Kira-kira orang yang tidak mau punya anak ngelihat itu kagum. Dun, aku mau dong anak sakti kan gitu. Jadi gitu kan. Betul. Jadi pengen ya, gitu. Pada kan. akhirnya ya diri sendiri aja yang diperbaiki, Ya, kualitas diri. Kita sendiri. membuat model gini. Pengen punya suami baik? Pengen, oke. Caranya? Banyak istri marah sama suaminya, ingin suaminya baik. Tanya istri yang marah sama suami, ada nggak suami makin baik setelah dimarah? Berubah nggak? Sedikit. Nggak ada sejarahnya. Dimarah istri berubah jadi baik. Terus ada nasihat istri ke suaminya? Istri menasihati suami ada? Berubah jadi baik suaminya? Enggak. Hidup tuh bukan dengan itu. Jadilah wanita yang indah sampai suami menyesuaikan diri atas keindahan itu. Sepakat. Kalau ruangan ini sudah indah, tidak ada asbak, bersih, kira-kira dari luar kita buka sendal nggak? Buka sendal dengan nggak ada yang berani ngerokok di ruangan ini kan? Iya. Jadilah ruangan yang membuat iklim yang semua orang menyesuaikan diri dengan kita. Sepakat, Insya Allah suami akan baik dengan sendirinya. Ingin istrinya baik, jadi aja suami yang mengagumkan. Insya Allah gampang taat. Itu. Gampang taat sama suami yang mengagumkan. Gampang nggak taat sama suami Cilepeung? Orang tuing. Rada hese kan itu. Jadilah suami yang mengagumkan seperti itu. Sepakat. Jadi
Saya 43 tahun saya rumah tangga. Dari tahun 83. 43 kan? 42, 43. Nggak pernah marah, nggak pernah berantem. Serius sentak nggak ada. Ada kesal sama istri, ada pengen nyekek, ada. Tapi ditahan. Sekarang nggak mau pas marah, pas mawat kan itu. Itu waspada, jangan sampai pas Umi, aduh, saya nggak mau pas marah, pas mawat. Jadi gimana caranya? Ini harus ditiru ya. Kalau saya kesal sama istri saya langsung, kalau dulu ke bank, ke ATM, sekarang langsung M-Banking. Saya langsung transfer uang ke istri saya. Karena sodakoh meredakan marah. Jadi saya bersodakoh kepada istri. Jadi kalau istri saya mengesalkan, saya langsung sodakoh ke istri saya. Saya gembira, udah. Dan istri saya kaya, bahagia nggak punya istri kaya? Iya, banggalah kita punya istri kaya. Kita juga nggak takut meninggal karena dia kaya kan itu. Aman. Ada teman saya pas mau meninggal dibilang sama istrinya, Mama, nanti kamu nikah ya sama Dadang kalau sudah papa meninggal. Kenapa sama Dadang? Supaya Dadang tahu betapa beratnya punya istri kamu. Itu aja. Oke, mantap. Insight-nya banyak dan masuk ke logika juga. Insya Allah. Ustaz, ini banyak. Terakhir boleh. Soal cinta dan ibaratnya apa ya? Ke anak lah gitu. Cinta ke anak itu, ya itu tadi yang kata Pak Ustadz, pengorbanannya harus besar ibaratnya sebesar Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ke Nabi Ismail. Di zaman itu, kalau di zaman sekarang? Gimana? Saya punya anak, alhamdulillah. Begini, kalau kita urus urusan Allah, kita urus hamba-hamba Allah, umat, maka Allah akan ngurus anak-anak kita. Dan saya rasakan bapak saya ngurus umat kan, kami anak-anaknya baik-baik saja. Saya coba juga ngurus madrasah kan itu, yang free itu. Saya juga berdakwah, anak-anak saya nggak saya urus, Allah yang urus. Gitu. Jadi sering sekali kita sok tahu ya dengan acara parenting apa. Kalau saya pikir sih, jadilah hamba yang bermanfaat, insya Allah Allah akan urus anak-anak kita. Itu. Terus prinsipnya di rumah jangan ada marah. Anak saya merdeka di rumah, merdeka pisan. Dulu waktu kecil mobil di sini, ini ada keran. Anak-anak tuh main kan, mereka udah main. Isi bensin, buka tangki, masukin cai. Itu orang teh ngebongkar tangkinya gitu. Saya nggak marah, alhamdulillah. Kenapa mi mogok ini? Saya waktu itu umroh, anak main kayak gitu. Kenapa? Mau mungkin anak di sini tuh baru dak. Oh ya udah, saya bongkar, beres lah. Perlu marah nggak? Enggak lah, toh beres juga. Akhirnya kan itu, seperti itu. Jadi tidak ada marah dalam rumah kita. Merdeka, anak mau coret-coret rumah, silahkan. Malah dia nempelin apa ke ini ambang dadung, naik dia bikin kamar di sini di atas di para ya. Ih, Tarzan, ya sudah saya diemin aja gitu, nggak ada masalah seperti itu. Jadi anak-anak pernah tuh dapat handphone waktu kecil, udah dapat handphone dari saya sengaja memberi handphone karena waktu itu. Sekarang sudah tidak euforia kan. Terus hilang. Di kendaraan umum waktu pulang sekolah hilang. Nangis dia. Ngapain nangis? Handphone hilang. Takut bapak marah. Enggak, yuk kita beli lagi. Langsung beliin lagi. Kenapa harus susah kan itu? Bener tuh? Betul. Nggak ada yang susah. Jadi dunia itu tidak lebih mudah, tidak lebih berat dari anak kita itu sendiri. Hati-hati jangan karena anak memecah. Kemarin cucu saya masukin iPad ke kolam. Abah berenang. Belasan juta cek baterainya. Oh gitu, udah saya ambil ke tukang servis, sudah nggak bisa Pak, sudah beli lagi, beres tuh. Ada uang beli lagi, nggak ada ya sudah. Aman toh. Itu. Iya. Jangan pernah ada marah. Dan serahkan didikan anak kita kepada Allah. Dan caranya kita dekat dengan Allah dan urus semua hamba Allah. Saya ngurus hamba Allah di madrasah ya kan, karena saya ngurus hamba Allah, umat, Allah ngurus anak saya. Jadi kalau anak saya sekarang berkarya, memiliki karya, itu bukan karena saya, tapi karena dia diurus oleh Allah.
Masya Allah. Yes, juara lah. Siap. Pasti gampang nanti punya anak gitu ya. Titipin aja kalau ya Allah candak ya Allah anak saya. Wah cuma rawat. Iya udah. Oke, Pak Ustadz. Hadiah terbaik apa sih yang bisa kita beri untuk anak di era modern ini gitu? Yang bakal terus relevan sampai akhir zaman, sampai usia kita telah tiada, usia anak kita telah tiada. Gitu. Ya. Saya selalu saja ketika saya membuat kelas di madrasah, saya membuat apa saja, saya selalu berdoa, ya Allah, jadikan ini pahala untuk kedua orang tua saya, guru-guru saya. Dan jadikan ini kebaikan juga pahala untuk anak-anak saya. Hadiah saya buat anak saya madrasah. Oke. Sadis kan tah? Sadis. Sadis lah. Batur mah hadiah mobil, ini mah sekolah. Madrasah. Persis seperti seorang yang nikah. Saya terima nikahnya putri bapak dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar, seperangkat alat sholat dengan sertifikat wakaf dan marbotnya dibayar tunai. Wow. Dan marbotnya. Masjid wakaf itu. Jadi besar sekali. Oke. Nah kalau kita punya program, tawarkan kepada banyak orang tua supaya orang tua berwakaf untuk anaknya. Ya. Oke. Jadi gini, hari kurban boleh nggak sih kurban untuk almarhum? Kan udah meninggal, udah atau jangan diajak lagi. Gimana kalau datangan nuhunkeun? Nuhun, kan bahaya itu. Oke itu udah. Dan kebetulan yang jelas-jelas umroh ya, haji, kurban. Kenapa harus ada pembadalan? Nggak usah lah. Urusannya ada uang. Berani badal tahajud. Buat orang tua, ibu tahajud, bapak tahajud kita badalin. Berat. Berapa puluh rakaat kan iya, itu ratus. Kenapa yang ada uangnya ada gitu ya badalnya? Ada mau badal saum susah. Ya, susah. Kan gitu. Kenapa yang ada uang yang ada badal itu? Ini bisnis siapa? Nah yang jelas-jelas ini bukan bisnis tapi bisa kita atasnamakan wakaf. Oke, atas nama anak. Atas nama yang masih hidup. Yang masih hidup. Kalau orang tua sudah selesai itu enggak atas nama yang masih hidup. Oke. Jadi kalau orang tua udah meninggal sudah, setiap anak berbuat baik berwakaf maka orang tua dapat pahalanya itu. Gitu ya. Jadi saya wakaf orang tua saya dapat pahalanya. Oke. Saya bikin madrasah orang tua sudah pasti dapat pahalanya. Saya turun di sini tadi tempat parkir berdoa ya Allah jadikan di pahala untuk orang tua saya. Untuk anak yang masih hidup. Dek sini dek. Kita ke Salman yuk. Ngapain? Kita kemana gitu ya ke lembaga wakaf. Ngapain? Kita wakaf sok kamu nih wakaf. Titipin wakafnya buat apa? Titipin ada programnya di sana. Nih, Bapak kasih 1 miliar. Titip. Wow, itu mah juga ya. Tong kagok kari ngalamun. Ada gratis satu. Oke, Masya Allah. Berarti itu dia ya perbincangan kita di siang hari ini menuju sore. Ternyata Satu hal. Jadi kalau sudah wakaf, anak diajak wakaf ya. Wakaf atas nama anak yang masih ada. Bahkan boleh kalau saya sebut, ya Allah, saya titip uang saya wakafkan melalui lembaga ini. Solehkan anak saya. Jadi menitipkan, menggadaikan betul. Uang untuk menitipkan pendidikan anak. Oke. Itu bisa nggak sih? Bisa. Kita usaha, kita kerja, dijamin apa? Halal tidak? Belum tentu Belum kan? tentu. Siapa tahu parkir sembarangan, ngeganggu orang, kan itu bisa merusak kehalalan harta kita. Sok atuh titipkan dengan wakaf. Melalui wakaf untuk menjaga kebersihan harta kita. Itu. Cara amannya ya. Mengamankan. Kalau saya mengamankan di samping wakaf, zakat infak, sodako, saya juga mengamankan harta saya ke istri saya. Kenapa? Satu hal yang sangat penting. Di padang mahsyar nanti atau di akhirat nanti, insya Allah saya tidak ingin mendapatkan hisab. Wow, seluruh dunia Dudi bangun tah. Dudi Indonesia. Indonesia bangun. Orang Bandung, Subandung Dudi bangun. Akhirnya malaikatnya bilang, "Nu kasep." Yang lain duduk tah. Tinggal saya sendiri. Udah. Istri mana? 1. Wah, harta habis. Kemana? Diwakafin, disodakokan, juga habis sama istri. Wah sudah, surga tanpa hisab. Bahagia nggak sih? Bahagia. Sudah wakafkan saja harta sisa kita. Supaya apa? Supaya masuk surga tanpa hisab. Nanti teh di jalan ketemu istri saya, bapak kemana? Surga, bidadari. Oh, kan gayanya. Bidadari.
Umi lagi ngapain? Ini lagi LPJ. Laporan Masih ngitung. laporan pertanggungjawaban. Wah, apa kata saya di WUS teh? Hakan LPJ. Nah, udah beres. Kan enak. Iya. Udah ke surga. Pengen ke surga tanpa hisab, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Wakaf. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Itu dia perbincangan kita di siang hari ini, Sobat Wakaf sekalian, mengenai teladan Nabi Ibrahim, cinta, dan tentunya hadiah terbaik untuk anak yaitu wakaf cinta pertama. Saya Rizky Mardiansyah, Ustadz Dudi Mutakin, dan Syamil. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.